Halo Sobat Caranesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari tanaman bajakah, akar bajakah buat bikin racun tikus. Di bajakah ini saya tanam udah cukup lama, teman-teman. Lama banget, cuma karena posisinya di sini cukup kurang terkena sinar matahari, karena ini ada di bawah tanaman karet plus pohon nangka sama kelapa ya, jadi kurang kena sinar matahari. Nah ini teman-teman, ini adalah tanaman bajakah. Ini bajakah beracun teman-teman, jenis beracun. Jadi perlu diketahui ya teman-teman ya, bajakah itu ada yang beracun, ada juga yang bisa buat obat. Nah yang ini yang beracun. Ini kalau orang Jawa nyebutnya tanaman jenuh. Kalau di Kalimantan ini juga disebut bajakah. Jadi bajakah itu kalau dibahasakan ke bahasa Jawa atau bahasa nasional adalah tanaman yang merambat ya. Jadi tanaman yang merambat kalau di Kalimantan ini disebut dengan bajakah. Nah termasuk ini, termasuk pohon jenuh atau kalau bahasa nasionalnya tuba, tanaman tuba ya ini teman-teman. Jadi kalau orang Jawa nggak bingung ya membedakan bajakah beracun sama bajakah yang bisa buat obat. Jelas bisa membedakan karena namanya beda ya. Kalau di Jawa bajakah beracun disebutnya jenuh, terus yang bisa buat obat itu macam-macam kan namanya. Ada yang cakar elang dan segala macam. Jadi namanya banyak kalau bahasa Jawa atau bahasa nasional, berbeda dengan bahasa Kalimantan. Jadi semua yang merambat ini disebutnya bajakah. Walaupun macam-macam, ada bajakah kelalawit, ada tampala dan segala macam. Nah ini yang beracun. Ini kurang tahu saya nama Kalimantannya apa, bajakah apa, cuma taunya ini bajakah beracun ya. Oke, kita cari akarnya teman-teman, karena yang kita butuhkan buat bikin racun tikus itu akarnya. Kalau di tempat lain biasanya ini buat bikin buat racun ikan ya teman-teman ya. Tapi ini kayaknya akarnya masih kecil karena batangnya juga masih kecil. Ini nggak ada yang besar karena pertumbuhannya jelek ya, pertumbuhannya buruk. Oke teman-teman, kita skip aja dulu ya, karena mungkin waktunya cukup lama ya, butuh waktu cukup lama buat ngambil akarnya ya. Nggak ada yang besar teman-teman, ini adanya cuma segini aja, ini nggak ada yang besar, kecil-kecil semua. Kayaknya ini cukup lah, ini kalau buat ikan, ini buat ikan kolam ya, buat kolam. Kalau di rawa-rawa itu ukuran 2 meter 3 meter ini udah cukup. Ini yang akar cuma berapa ini, sedikit, dia cukup kecil banget karena pertumbuhannya kurang maksimal. Ini kalau besar ya, kalau di hutan kalau besar ini banyak yang sulit membedakan bajakah
ini, tuba ini, sama bajakah yang bisa buat obat. Jadi banyak yang kesulitan ya kalau udah besar, ada sebesar jempol kaki atau segagang cangkol gitu, sulit dibedakan kecuali yang udah berpengalaman. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Ini daunnya udah saya bersihkan, tinggal kita proses ke tahapan selanjutnya. Nah, ini daunnya teman-teman, ini juga sebenarnya beracun ya. Ini bisa digunakan buat pestisida alami. Jadi teman saya ini pernah memanfaatkan daunnya ini di fermentasi selama 3 hari kalau nggak salah, dan alhamdulillah ulatnya pada mati, ulat semut ini pada mati. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita bikin racun tikus. Baik teman-teman, ini akarnya udah saya potong-potong biar mudah saat proses selanjutnya ya. Sebenarnya yang bagus ini teman-teman, ini akarnya, ini yang bagus nih ya, ini nah ini yang bagus. Kalau ini sebenarnya kurang kandungan racunnya itu kurang kuat. Kalau yang ini ya, racunnya itu yang paling banyak ada di akarnya ini, akar ini. Oke, selanjutnya kita geprek, kita pukul-pukul. Kalau akarnya biasanya keluar getah teman-teman. Oke, kita skip aja dulu ya prosesnya ya. Nah teman-teman, ini setelah kita pukul dia keluar getah ya, keluar getah warna putih. Terus aromanya juga ini cukup khas. Kalau kita cium lama-lama bisa bikin kepala jadi pusing. Oke, kita kumpulin, kita pukul-pukul lagi. Jadi setelah kita pukul-pukul, kita rendam di air secukupnya teman-teman ya, jangan banyak-banyak. Kita rendam air secukupnya, kita peras-peras supaya getahnya keluar. Nah, getah ini yang warna putih seperti ini adalah racunnya. Saya kurang tahu ya, ini racunnya namanya apa, jenis apa. Yang jelas racun ini cukup ampuh buat, kalau orang tempat saya biasanya buat racun ikan dan juga buat pestisida. Nah, kali ini kita mau pakai buat racun tikus. Nah, ini bisa langsung kita pakai, bisa juga kita rendam dulu beberapa jam atau beberapa hari supaya racunnya benar-benar keluar semua ya dari akarnya ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini airnya udah berubah jadi putih. Nah, ini artinya racunnya udah keluar ya teman-teman ya. Halo guys, ini sudah saya rendam ada 1 jam. Nah, ini bahan yang saya siapkan, bahan lain. Ini kebetulan ada nasi goreng,
teman-teman bisa pakai menu apa aja ya teman-teman ya, terserah. Yang penting makanan tersebut disukai sama tikus. Nah, ini saya tambahkan 1 buah terasi. Karena terasi ini kan aromanya cukup kuat, jadi buat nutupin aroma dari akar ini, akar tuba. Karena akar tuba ini airnya cukup bau ya, biar nggak terlalu, takutnya nanti tikusnya nggak mau makan kalau kita nggak dikasih terasi. Kita lumat. Nah, ini udah cukup hilang aromanya. Jadi habis ini kita simpan dulu beberapa menit ya, ada setengah jam lah. Tujuannya supaya racunnya ini meresap ke umpannya ini, ke pakannya. Oke, saatnya eksekusi. Setelah ini kita taruh di tempat tikus tersebut lewat ya. Jadi di jalan tikus sering lewat, kita taruh umpannya, nanti dia akan makan ini. Biasanya tikus malam muncul ya, ini maghrib, kayaknya nanti jam 10, jam 11 dia udah nemuin ini. Nah, ini tentunya racunnya juga udah meresap ya, jadi nggak perlu kita simpan dulu. Oke, terima kasih, semoga video ini membantu teman-teman ya buat ngatasin tikus khususnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.